Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Wihandayani. Saya adalah guru bimbingan konseling di SMKN 2 Bogor. Pembelajaran pada kali ini adalah tentang motivasi belajar siswa. Latar belakang dari motivasi adalah kata motivasi itu sendiri diambil dari bahasa Latin yaitu movere. Artinya, dorongan dari diri sendiri untuk mencapai sesuatu yang dikehendaki. Motivasi belajar adalah dorongan dari siswa untuk mencapai tujuan belajar. Misalnya, pemahaman materi, pengembangan belajar, meningkatkan kemampuan. Jenis motivasi ada dua seperti kita ketahui di sini adalah yang pertama, motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik berasal dari dalam diri siswa. Memang motivasi ini adalah keinginan dari siswa sendiri untuk mencapai tujuan. Contohnya berprestasi, masuk ke sekolah favorit, atau membanggakan orang tua. Itu adalah contoh motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri siswa sendiri. Lalu, apa itu motivasi ekstrinsik? Motivasi ekstrinsik berasal dari luar, yaitu dari lingkungan. Contohnya, apabila dia berprestasi, maka akan diiming-imingi hadiah dari orang tua, mengikuti saran atau nasihat dari guru, dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana cara meningkatkan motivasi? Nomor 1 adalah kita sebagai guru memakai metode yang tepat dan beragam dalam pembelajaran. Jadi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, perlu memakai metode yang tepat dan beragam dalam pembelajaran. Tujuannya apa? Yaitu menghilangkan kebosanan. Misalnya, yang tadinya hanya ceramah diubah menjadi yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, demonstrasi, atau praktek langsung dari siswa. Bayang ya, kalau misalnya gurunya hanya ceramah, tentu sangat membosankan. Yang kedua, agar pembelajaran tidak membosankan, maka kita harus menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif. Tujuannya, terus mendorong mereka untuk belajar dengan memberikan pertanyaan hot. Siswa yang mau menjawab terlepas benar atau salah, beri reward atau hadiah. Lalu apa itu soal hot? Seperti yang kita ketahui, soal hot atau itu adalah singkatan dari Higher Order Thinking Skill. Merupakan soal-soal yang memerlukan kemampuan berpikir tingkat tinggi, seperti menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta dalam pengerjaannya. Soal ini mendorong memunculkan pikiran-pikiran orisinal peserta didik terhadap suatu fenomena maupun konsep. Tujuan penerapan HOTS adalah untuk menguji kemampuan analisis siswa tentunya, bukan kemampuan menghafal siswa. Guru tidak banyak menerangkan materi pembelajaran di kelas, tapi pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau Higher Order Thinking Skill, disingkat menjadi HOTS. Soal HOTS misalnya yang membutuhkan kemampuan yang menyajikan opini yang valid akan sebuah informasi atau konsep dengan kriteria yang padu serta bukti yang empirik. Kita beri contoh soal HOTS ya. Soal HOTS itu
bukan pertanyaan yang sangat sederhana, misalnya ibu kota negara kita, langsung dijawab Jakarta. Soal HOTS lebih dari itu, misalnya makanan apa yang harus kita konsumsi sehari-hari agar tubuh sehat, jelaskan mengapa. Nah, dari situ kita berharap siswa akan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut diperoleh dengan selain menghafal jenis-jenis makanan, tetapi juga memahami zat-zat yang terkandung dalam makanan. Pengaplikasian manfaat zat makanan terhadap tubuh, dan pada akhirnya mampu menilai makanan yang paling tepat. Makanan yang sehat yakni misalnya daging karena mengandung protein, sehingga mampu membentuk sel-sel tubuh yang sudah mati, atau dia mampu membangun sel-sel baru. Nomor 3, agar motivasi belajar siswa itu meningkat, manfaatkan media seoptimal mungkin. Jadi gunakanlah InFocus dengan visualisasi yang menarik. Tentu akan berbeda kalau pembelajaran itu hanya menggunakan papan tulis, ya, karena di situ visualisasinya jelas berbeda antara guru hanya menulis saja di papan tulis dengan visualisasi yang menarik menggunakan InFocus. Nah, itu adalah salah satu upaya yang bisa kita manfaatkan seoptimal mungkin. Nah, di sini juga guru harus menciptakan kompetisi. Jadi kompetisi itu untuk menumbuhkan motivasi tersendiri bagi siswa. Kalau siswa mampu berprestasi, mampu menjawab pertanyaan dengan benar, mampu menyelesaikan tugas yang pertama, di situ akan mendapatkan kepuasan tersendiri bagi siswa. Tapi kalau misalnya pembelajaran itu datar-datar saja, tidak ada kompetensi, tidak ada kompetisi, tentunya akan membosankan. Nah, di sini juga ada upaya untuk menceritakan kesuksesan orang lain. Untuk apa? Dengan kita bercerita tentang kesuksesan orang lain, tentu di dalam diri siswa akan tumbuh semangat tersendiri, akan berusaha untuk mencontoh orang, terutama yang menjadi idolanya. Tetapi di sini guru harus menceritakan kesuksesan orang lain ini tentu dengan berbagai jenis profesi. Misalnya ada yang dari ilmuwan, ada yang dari pengusaha, boleh jadi dari artis atau tokoh-tokoh politik. Nah, ini juga bisa menumbuhkan rasa atau keinginan untuk seperti mereka, hidup sukses. Maka akan menjadikan motivasi tersendiri untuk anak. Nah, lalu di dalam diri siswa itu, tidak semuanya siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi. Ada beberapa siswa yang memiliki motivasi belajar yang rendah atau lemahnya motivasi belajar pada siswa. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, kadang ada siswa yang tidur selama jam pembelajaran. Memang hal itu bukan menjadi satu ciri bahwa itu motivasi belajar rendah, boleh jadi memang ada alasan lain, tetapi ini ada ciri ya khusus bahwa dengan tidur selama jam pembelajaran menjadikan indikasi bahwa pembelajaran itu kurang menarik. Lalu sering alasan sakit, izin, atau apa. Dan berikutnya adalah mengabaikan penjelasan guru. Istilahnya ketika guru menerangkan, ya mereka itu cuek, nggak peduli
sibuk ya dengan HP atau gadget daripada mendengarkan penjelasan guru. Apa sih kalau begitu faktor penyebabnya? Nah, kita akan mencari faktor penyebab, balik lagi kepada yang membuat motivasi belajar tinggi. Itu tadi telah disebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi siswa bisa bersemangat belajar. Nah, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa rendah, yang pertama adalah penyampaian materi yang monoton. Ya, kedua, siswa tidak dilibatkan secara aktif. Tentunya kalau siswa aktif dalam proses pembelajaran, hasilnya tentu akan berbeda. Kalau hanya guru yang aktif, apalagi kalau metodenya hanya ceramah. Ini akan menimbulkan tentunya kebosanan pada diri siswa. Atau guru asik sendiri dengan memberikan materi yang disampaikannya. Lalu kurang media pembelajaran dan lain-lain. Berikutnya ini tidak menutup kemungkinan bahwa faktor penyebab motivasi belajar siswa adalah rendah adalah masalah keluarga. Nah, keluarga ini juga berperan penting dalam proses pembelajaran siswa. Jadi bukan hanya di sekolah. Hal-hal ini bisa terjadi, semangat siswa untuk belajar menjadi rendah, tapi faktor keluarga pun bisa mempengaruhi. Seperti misalnya kurangnya perhatian dari orang tua terlalu sibuk, ini juga bisa menjadi pemicu. Lalu berikutnya adalah masalah pergaulan sesama remaja. Biasanya ada masalah-masalah pribadi yang terjadi pada remaja itu sendiri dengan sesama temannya. Sehingga kadang dengan masalah pribadi itu muncul keinginan atau muncul ketidakinginan untuk masuk sekolah, untuk belajar. Karena yang kita anggap ini adalah masalah yang biasa, ternyata ini dapat menjadi faktor penyebab motivasi belajar rendah. Dalam hal ini, perhatian orang tua di rumah terhadap anak-anaknya, kemudian peran serta guru bimbingan konseling, kemudian guru-guru mata pelajaran, dan wali kelas sangat diperlukan. Jadi orang tua bisa berkomunikasi dengan anaknya di rumah, kemudian guru bimbingan konseling juga dengan insentif ya, mengadakan atau memberikan layanan kepada siswa tersebut, dan wali kelas serta guru bidang studi berkoordinasi untuk selalu memperhatikan siswa ketika belajar di sekolah tersebut. Demikianlah penyampaian pembelajaran motivasi belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.